sapa semuanya, saya Safrita Ariana. Sehari-hari saya adalah direktur di PT IDIA Kita Bersama atau IDIARAN. Kebetulan saya senang berlari dan saat ini saya ingin cerita kenapa saya senang berlari, apa yang saya lakukan untuk bisa berlari dengan baik, dan apa obsesi saya dengan lari. Kalau kita runut ke belakang, sebenarnya saya udah lari sejak lama, tapi mulai aktif banget itu di akhir tahun 2013. Ketika emang banget di sekitar kita di Jakarta khususnya itu sudah mulai banyak orang lari lagi, dan saya sudah cukup punya waktu untuk diluangkan untuk bisa lari. Akhirnya saya memutuskan untuk beralih olahraga. Sebelumnya saya melakukan 2-3 cabang olahraga yang lain untuk menjaga kebugaran. Ketika saya udah mulai lari, saya menemukan bahwa dengan lari kalau orang lari itu bilang endorfin ya, endorfin itu lebih maksimal bisa dihasilkan. Kemudian saya mulai ikut race, mulai join di komunitas, sampai akhirnya saya memutuskan untuk terjun ke dunia lari dan menjadikan ini totally bisnis saya. Sehari-hari saya adalah PR consultant. Kemudian ketika saya memutuskan menjalankan bisnis lari, ilmu saya sebagai seorang PR consultant saya aplikasikan di PT IDIA Kita Bersama atau IDIARAN. Berikutnya lagi, ketika saya sudah banyak ikut race di berbagai kota di Indonesia, juga saya udah mulai lari di luar negeri, saya berpikir bahwa ada hal lain yang harusnya bisa saya lakukan secara lebih baik lagi, yaitu berlari untuk, dalam tanda kutip, kebaikan bagi orang lain. Saya mulai di tahun 2014 ya kalau nggak salah, atau 2015 saya lupa, itu saya berlari Run for Charity dengan mengenakan jersey Ronald McDonald Charity. Jadi saya berlari untuk RMC, artinya setiap kilometer yang saya larikan itu akan menjadikan donasi bagi rumah Ronald McDonald. Kemudian ketika sudah makin kemari, saya dapat challenge. Waktu itu ada satu rekan saya, dia udah 2 kali lari charity untuk Run to Care. Dia waktu itu lari Run to Care yang kalau nggak salah di Jawa Tengah. Dia challenge saya, udah lari kemana aja, udah melakukan banyak hal di dunia lari, mau nggak lo charity buat dunia lari? Saya pikir kenapa enggak. Akhirnya dia bilang, ya udah join Run to Care, Run for Charity untuk anak-anak desa SOS. Itu adalah panti asuhan untuk anak-anak yang dikelola secara baik. Karena itu saya memutuskan oke, saya join karena saya merasa apa yang saya lakukan itu akan terarah dengan baik, baik benefitnya buat saya maupun benefitnya buat desa SOS itu sendiri. Saya ambil relay, kebetulan juga semua di IDIARAN itu saya encourage untuk bisa lari. Maka ada 7 orang dari IDIARAN yang join di Run to Care. Termasuk saya, kebetulan saya satu-satunya perempuan yang join di Run to Care, tapi saya percaya tahun-tahun mendatang ada lebih banyak lagi perempuan dari IDIARAN yang akan join. Kemudian saya berlatih, saya menyiapkan diri, jadi saya tidak mau lari, kalau pelari itu ngomongnya nggak mau finish penyok. Jadi saya nggak mau bikin malu terhadap orang-orang yang saya letakkan di pundak saya responsibility untuk masa depan mereka. Jadi saya berlatih, saya punya coach saya di Bandung. Salam buat coach saya, Coach Rudy Dimiana. Mudah-mudahan lihat ya nanti tayangan ini. Saya dilatih 4 bulan oleh beliau dengan menu yang bertahap naik. Mulai dari 1 pekan saya lari 35 km sampai menjelang hari H, 1 pekan saya harus berlari 77 km. Bayangkan saya harus membagi waktu di tengah kegiatan dan pekerjaan saya sehari-hari serta kegiatan lain. Saya juga ibu rumah tangga, punya 2 anak yang memang udah gede-gede tapi tetap harus dapat perhatian saya. 35 kilo 1 pekan itu saya dibagi istirahat, cuma dikasih waktu istirahat itu hari Senin sama Jumat. Hari lainnya saya harus lari. Pada saat weekend, either Sabtu atau Minggu, saya harus lari minimal 15 atau 20 sekian kilo. Jarak terjauh yang saya harus larikan tuh ada di 27 kilo ketika poin latihan. Kemudian
meningkat terus. Akhirnya saya harus disiplin melakukan itu di tengah kesibukan saya. Saya juga harus memperhatikan asupan nutrisi sama hidrasi supaya saya tidak menjadi sakit misalnya atau menjadi drop. Kemudian dalam waktu 4 bulan saya berlatih, saya kadang-kadang lari di Bandung. Kenapa saya lari di Bandung? Kebetulan anak saya juga kuliah di Bandung. Karena kalau lari di Bandung, saya lari 30 kilo itu nggak kerasa. Mulai dari sebut aja Dago bawah, lurus aja sampai ke Dago Pakar itu sekitar 7 kilo. Turun lagi ke bawah udah 14 sampai 15 kilo, balik lagi ke atas kayak gitu aja, itu nggak kerasa dan udaranya itu mendukung sekali. Jadi saya kalau long run, saya ke Bandung, ditemenin sama suami untuk lari bareng-bareng. Biasanya kita sampainya ke Dago Pakar, turun lagi ke bawah. Kemudian sesudah saya lengkapi jadwal latihan saya siap-siap untuk run to care. Ketika saya siap-siap untuk run to care, porsi latihan pun dikurangi oleh pelatih saya, tapi setiap hari saya harus berlari. Posisi-posisi demikian, latihan-latihan demikian, itu yang membuat saya, dalam tanda kutip, happy ketika berlari untuk run to care. Akhirnya saya melaksanakan aktivitas run to care dengan baik. Saya berlari terus sepanjang perjalanan, hanya sekitar 2-3 kilo menjelang finish. Saya agak-agak jalan karena emang mendaki banget, tenaga juga sudah mulai habis. Tapi ketika 500 meter menjelang finish, saya kembali berlari. Akhirnya saya bisa menyelesaikan sekian puluh kilometer untuk run to care itu, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan bermanfaat buat anak-anak desa SOS. Obsesi saya adalah next saya akan join lagi ke Run for Charity yang lain, mungkin juga ke Run to Care lagi, karena ini juga sudah dikenal kegiatan ini, saya senang join di Run to Care. Kemudian lebih banyak lagi orang yang tergerak untuk join di lari charity seperti ini, sehingga lebih banyak lagi manfaat yang bisa diberikan oleh diri kita kepada lingkungan. Rasanya sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain.